Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Buat kita semua, Yesus sudah bangkit. Dia menang dan dia hidup selama-lamanya. Mari kita sama-sama kita katakan, Yesus hidup, aku pun hidup. Sekali lagi, Yesus hidup, aku pun hidup. Puji Tuhan. Yesus sendiri berkata kepada kita di dalam Yohanes 25 ayat 26, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu saja kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib dan kemudian dibangkitkan pada hari Minggu seperti yang kita rayakan bersama-sama pada saat ini. Hanya Yesus satu-satunya yang berani membuat statement seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Karena Dia tahu persis apa yang akan Dia laluinya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi pada saat sesudah Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Bahwa Dia akan bangkit kali yang kedua. Dan Yesus sudah beberapa kali mengatakan kepada muridnya, secara langsung atau secara tidak langsung dalam pengajarannya, mengingatkan mereka bahwa sekali waktu Dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Haleluya. Saudara yang kekasih, penting sekali kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Arti kebangkitan Yesus itu paling mendasar dalam iman kekristenan. Karena saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus menghidupkan iman kita kepada Kristus sendiri. Haleluya. Tanpa kebangkitan, untuk apa kita percaya? Saudara, kita melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus. Berbicara soal Korintus, saudara, saya sendiri agak teringat gitu, apa yang kata-kata yang untuk kota Korintus itu sendiri. Korintus itu dikenal dengan kata-kata adalah angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Pada waktu itu, pada saat Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat Korintus. Tetapi saudara, kalau kita mau pikirkan, ungkapan buat Korintus itu agak mirip-mirip dengan zaman yang kita sedang hidupi pada saat ini. Nah, saudara yang kekasih, orang-orang banyak terlalu angkuh yang tidak mau sungguh-sungguh belajar tentang kehidupan, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang kebenaran, memahami dan bahkan menerima. Itu sudah sulit sekali. Banyak orang hidup dengan keangkuhannya sendiri. Dan kita melihat dunia semakin maju, dunia semakin pintar. Bahkan anak kecil pun ada beberapa yang kita suka nonton. Kita melihat bahwa mereka sangat pintar, dengan cepat, dengan usia sangat muda mereka bisa berbagai bahasa mereka kuasai. Saudara, karena zaman berubah. Dan kita melihat ini bahkan lebih daripada Korintus pada masa itu, saudara. Dan kita melihat juga sejalan dengan itu, dosa merajalela di mana-mana, dosa percabulan, dan segala hal yang lain seperti yang disebutkan ungkapan buat kota Korintus pada masa itu juga terjadi pada saat-saat sekarang ini. Dan saudara, sebab itu berbahagialah engkau bila engkau masih buka hati kepada Tuhan, masih mau menerima firman Tuhan, masih sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Ada kuasa kebangkitan Kristus akan berlaku bagi hidupmu. Engkau akan menerima apapun yang sudah disediakan Kristus bagi engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, saya ajak saudara untuk baca bersama-sama bila saudara punya Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama ya. Saya akan mulai sekarang. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, garis bawahi, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan,
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 12 perhatikan, ayat 20 maksud saya perhatikan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya, yes, bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Saudara, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada saat ini, saudara, bahwa benar-benar Kristus sudah dibangkitkan. Oleh sebab itu ada jaminan untuk kita untuk menerima segala berkat dari penebusan Kristus yang Dia bawa bagi kita semua. Kalau Kristus dibangkitkan, itu berarti benar bahwa Dia sudah disalibkan, benar bahwa Dia sudah mati. Dan semua itu benar adanya, saudara. Sebab itu mari sama-sama kita buka hati untuk menerima semua jaminan bahwa apa yang diberikan Kristus kepada kita, kita dapat menerimanya di dalam Dia. Haleluya, bukankah ini kabar sukacita? Bukankah ini kabar luar biasa bagi kita sebagai manusia? Haleluya. Saudara yang kekasih, yang pertama kita harus tahu betul bahwa karena Kristus dibangkitkan, bahwa kita juga akan dibangkitkan pada waktunya. Kecuali kita mengalami kedatangan Yesus sebelum waktunya untuk kita dipanggil Tuhan, kita mati, saudara. Itu dia waktu yang paling menyenangkan. Tetapi kalaupun kita mati, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ada babak selanjutnya dalam kehidupan manusia. Ada fase berikutnya, ada babak yang lebih penting bahkan yang harus kita perhatikan. Saudara, pilihannya ada dua. Kehidupan atau penderitaan, atau penyiksaan, atau penghukuman secara kekal. Saudara mau pilih yang mana? Tentu saja kita akan bijaksana untuk memilih yang baik dari dua pilihan baik dan buruk itu. Biasanya kalau kita mau pilih antara buruk dan buruk, kita bikin stres. Kalau kita mau pilih baik dan baik, kita juga menjadi pusing kadang-kadang, saudara. Tapi kalau kita mau pilih dari buruk dan baik, terlalu bodoh kalau kita mau memilih yang buruk. Amin, saudara. Dan inilah tabaran Kristus bagi kita. Kristus yang sudah bangkit dari kematiannya. Kristus yang sudah menang. Dan Kristus menawarkan kehidupan bagi kita. Dialah satu-satunya juru selamat dunia ini. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, babak baru, babak selanjutnya di dalam kehidupan kita. Kita tahu pasti bahwa kita akan sampai ke sana. Amin, saudara. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus sudah dibangkitkan, kata firman Tuhan, yang sulung. Kenapa yang sulung, saudara? Karena pada saat dosa datang di dalam dunia, kata firman Tuhan, oleh yang sulung, yaitu Adam. Dan semua manusia jadi berdosa. Tapi Kristus datang menjadi korban sempurna yang sudah datang sekali untuk selama-lamanya bagi kita. Dan pada saat Dia bangkit, Dia dikatakan yang sulung. Oleh kebangkitan Kristus, semua orang yang percaya, semua orang yang dibenarkan oleh Allah, mereka semua akan menikmati kebangkitan Kristus pada waktunya. Haleluya, luar biasa. Yang kedua, saudara, kita perhatikan bahwa kita dilepaskan dari dosa. Firman Tuhan katakan tadi yang kita baca, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak ada kuasa untuk kita lepas dari dosa, untuk kita lepas dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tapi karena Kristus sudah bangkit, Dia sudah menang atas segala kuasa dosa, kuasa jahat, kuasa kegelapan, bahkan iblis dan segala macam roh-roh jahat yang beserta dengan Dia. Kristus sudah mengalahkan semuanya itu. Itulah sebabnya kita ada jaminan untuk kemenangan di dalam Kristus, untuk terlepas dari dosa. Memang kita masih hidup di dalam dunia, di dalam jasmani kita yang berdosa, tetapi dosa sudah tidak menguasai lagi. Firman Tuhan katakan kita dapat menguasai dosa karena Roh Kudus yang diberikan di dalam kita, yang akan terus menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan oleh keputusan kita, dan oleh tekad kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, itu akan terjadi karena kekuatan dari Tuhan akan bekerja di dalam kita. Haleluya. Dan yang berikutnya adalah
Saudara, kita memiliki pengharapan hidup. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kekal selama-lamanya di surga. Haleluya. Dan itu yang diperlukan bagi kita, apalagi di saat-saat seperti ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi kita tetap merayakan Paskah ini karena kita punya Tuhan dan kita tahu Dia Allah yang luar biasa. Satu-satunya pengharapan yang dapat kita pegang di dalam kehidupan ini. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6, saudara. Tuhan Yesus, nah inilah kita bangga akan Tuhan kita. Dia berani memberikan pernyataan-pernyataan karena Dia tahu siapa dirinya. Dia adalah satu-satunya yang dapat menolong kita. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sampai kepada Allah Bapa di surga, sampai sampai di surga, di tempat yang kita idam-idamkan." Saudara yang kekasih, dan Tuhan Yesus memberikan jaminan itu. Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, saudara. Ada jaminan yang pasti bahwa kita akan sama-sama dengan Tuhan hidup kekal di surga. Tadi saya bilang pilihan cuma 2, dan kita pasti memilih kehidupan kekal. Kita memilih surga, kita memilih kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus pernah berkata, dan itu di ayat-ayat sebelumnya, saudara, dari ayat 6 dari Yohanes 14 tadi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Saudara yang kekasih, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus untuk membesarkan hati mereka, karena Tuhan akan naik ke surga, Dia akan pergi kembali. Tuhan Yesus satu-satunya yang lahir satu kali ke dunia, dan kita peringati pada waktu Natal. Dia mati satu kali, yang kita peringati pada saat Jumat Agung, tetapi Dia bangkit, dan Dia hidup sekali, bangkit sekali. Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit satu-satunya, dan tidak mati lagi, saudara, karena Dia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus dari surga, sebab itu Dia tahu bagaimana Dia membawa kita ke surga. Dan saudara, Tuhan Yesus tidak membuat janji-janji palsu yang Dia tidak tahu kebenarannya. Seperti kondektur mungkin teriak-teriak untuk jalan sampai ke Hong Kong, sampai ke Causeway Bay. Di Hong Kong tidak ada kondektur ya. Di Indonesia Kelapa Gading, Pulau Gadung dan sebagainya. Tetapi saudara, dia tidak pernah sampai karena dia kondektur. Dia juga belum pernah, mungkin dia bukan orang sana dan sebagainya. Itu contoh, saudara. Tapi Yesus, Dia tahu karena Dia dari surga, dan Dia datang menyelamatkan kita yang Dia cintai, yang Dia rindukan. Haleluya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dunia ini memang banyak mendatangkan kegelisahan. Sebab itu sebelum Tuhan Yesus juga naik ke surga, Dia sempat berbicara kepada murid-muridnya bahwa Dia memberikan sesuatu yang berharga. Dan bagi kita juga itu berharga, yaitu damai sejahtera Tuhan. Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak bisa engkau temukan di dunia ini. Bukan seperti yang diberikan di dunia ini. Dan dunia tidak punya, dan dunia tidak ada damai sejahtera seperti yang Yesus berikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus katakan saat ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga, percayalah kepada Allah, dan percayalah kepadaku. Nah saudara, dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus tahu persis karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Dia tahu persis bahwa di sana banyak tempat. Dan Tuhan berani berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Firman Tuhan berkata seperti itu. Berarti semua manusia, baik itu dari Adam sampai kepada akhirnya Yesus datang kali yang kedua,
sampai kepada semua manusia yang pernah hadir di muka bumi ini dan mendapat kesempatan untuk menerima Yesus dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat. Tuhan katakan semua kita ada tempat di surga. Luar biasa kan saudara? Luar biasa Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari saudara, apakah kita terlalu bingung dengan hidup kita di dunia ini saja? Ataupun kita kepingin mau fokuskan, Tuhan, tempat macam apa yang Engkau sediakan bagi aku? Kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan, nantinya kekal di dalam surga. Haleluya. Ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Garis bawahi, aku akan datang kembali. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak membuat janji begitu saja. Tepat dia bilang, aku akan datang kembali. Tuhan tidak bilang, nanti aku pikir-pikir, kalau aku kangen kamu, kalau aku gak berubah pikiran, aku akan balik lagi dan jemput kamu. Tapi Tuhan memberikan kepastian. Sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu dan waktunya akan datang, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dapatkah saudara merasakan detakan cinta dari Tuhan? Detakan hati, detakan cinta Tuhan bagi saya dan saudara, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Haleluya, saya sangat bersuka cita membaca ayat-ayat ini. Ada pengharapan yang luar biasa yang muncul di dalam kita saat kita membaca dan menikmati dan memegang, menerima janji-janji Tuhan, pengharapan yang pasti yang Yesus berikan bagi kita. Dan di ayat yang keempat dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara gak usah tanya lah, terus saya bagaimana? Tenang saudara, karena Tuhan bilang Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan dunia sekarang mengenal GPR, saudara. Naik mobil kalau kita bingung tempatnya, kita bisa setting, kasih alamatnya dan sebagainya. Lalu kemudian kita akan dituntun pergi. Saudara yang kekasih, kita punya firman Tuhan dan kita punya Roh Kudus yang akan menuntun terus kehidupan kita. Sebab itu jangan takut, hiduplah terus di dalam firman Tuhan. Bangun kehidupan saudara di dalam firman Tuhan. Bangun kehidupan saudara di dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam rohnya. Dan saya pastikan saudara tidak akan tersesat kemana-mana. Engkau akan berjalan di jalan Tuhan, di jalan kebenaran dan jalan kehidupannya. Wow, luar biasa. Saudara yang kekasih, kita menerima pengharapan hidup di dunia sampai ke surga. Itulah kuasa kebangkitan yang dibawa Yesus bagi kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan di dunia? Saat kita bicara dengan kehidupan surga yang wow, luar biasa, saudara mungkin berpikir, saya di sini susah, saya sedih bergumul, kerja juga susah, apalagi saat sekarang. Saya sedang sakit, saya sedang ditimpa dengan berbagai persoalan hidup. Saya sedang begini dan begitu, saudara. Hidup sulit, percaya ada Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Satu ayat yang ingin saya berikan kepada saudara sebagai akhir dari renungan kita pada saat ini, yaitu dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32. Di situ dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Katakan bersama-sama sekali lagi, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau sampai anaknya sendiri Dia tidak sayangkan, maksudnya untuk menyelamatkan kita diberikan anaknya mati di kayu salib bagi kita. Apakah Tuhan tidak akan mengaruniakan segala sesuatu? Saudara sebutkan segala sesuatu bagi kita. Saudara yang kekasih, di bagian lain firman Tuhan mengatakan, kalaupun Tuhan tidak perlu membuat Yesus mati kembali bagi kita untuk Dia memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada kita? Saudara yang saya cintai, percaya kepada Tuhan.
imani dia, berdoa, berserah penuh, percaya waktu Tuhan pasti akan terjadi, pasti akan kita lihat. Dia Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, dia Tuhan yang sudah mengalahkan maut, dia adalah Allah yang dapat memberikan kekuatan, kuasa dan kemampuan bagi kita untuk berjalan terus. Tidak ada sesuatu yang akan menghancurkan kita, membinasakan kita, bahkan kita selama kita ada di dunia ini, kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Dan kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang kekal, rancangan yang mulia, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari berserah terus kepada Tuhan, tetap semangat. Biarlah semangat kebangkitan Tuhan Yesus boleh ada terus di dalam kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, tetap terima sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Sekali lagi, biarlah kuasa kebangkitan Kristus boleh terjadi, boleh kita alami, boleh terus kita rasakan, dan boleh terus kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kami dapat merayakan Paskah, kami dapat bersuka cita, kami dapat memiliki dan memegang kembali pengharapan yang ada di dalam Engkau ya Tuhan. Pengharapan pasti yang kami tahu Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan hamba berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dapat menerima kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kemenangan Kristus di atas segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, teristimewa di atas segala ikatan-ikatan dosa yang menguasai mereka, ikatan belenggu-belenggu persoalan, belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat ya Tuhan. Apapun Tuhan yang mengikat mereka, biarlah mereka boleh dilepaskan untuk hidup bersukacita, penuh iman kepada Tuhan, dan hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Engkau Allah kebangkitan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.